Shalom, selamat pagi buat kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Kamis 3 Maret 2022, tertulis dalam Markus 11 ayat 9. Beginilah dikatakan firman Tuhan. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, keberadaan Tuhan Yesus di suatu tempat selalu menarik perhatian banyak orang. Tidak heran mengapa orang banyak selalu ingin melihatnya, sebab namanya sudah begitu populer dan apa yang diperbuatnya selalu menjadi pembicaraan di tengah orang banyak. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem disambut oleh orang banyak dan namanya dielu-elukan. Sikap orang banyak yang menyambut Yesus adalah sebuah penghormatan bagi seorang pembesar. Ia disambut sebagai seorang raja di Yerusalem. Bahkan lebih dari itu, ia diimani juga sebagai Mesias yang akan menjadi raja di atas segala raja. Oleh karena itu, sambutan yang diberikan kepada Yesus melebihi sambutan yang diberikan kepada seorang raja. Memang demikian kenyataannya, Yesus bukan sembarang raja. Yesus tidak memerintah dengan tangan besi untuk menguasai dan menaklukkan orang lain. Ia adalah raja yang lemah lembut dan rendah hati. Misinya menjadi raja bukan untuk kepentingannya. Ia adalah utusan Allah dan bekerja atas nama Allah. Ia adalah raja, namun tidak seperti raja yang dibayangkan oleh orang banyak yang mengeluh-elukan Yesus saat dia berada di Yerusalem. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada yang menyebarkan ranting-ranting hijau, dan ada juga yang berjalan di depan dan di belakang Yesus sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sorak-sorai orang banyak merupakan ungkapan perasaan mereka untuk menyambut kedatangan Yesus. Mereka menyambut Hosana bagi anak Daud dengan harapan mereka beroleh pembebasan dari pemerintahan Romawi yang sedang menjajah mereka pada waktu itu. Mereka mengharapkan Yesus datang sebagai raja yang membebaskan mereka dari musuh. Mereka menganggap Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan para nabi. Namun Mesias yang mereka harapkan adalah penyelamat yang dapat melepaskan dari penjajahan bangsa Romawi. Ternyata apa yang dipikirkan mereka berbeda, karena pada akhirnya Yesus ditangkap dan disalibkan. Sehingga kemudian mereka berbalik untuk mencaci maki Yesus dengan berkata, salibkanlah dia. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dengan menyerukan Hosana berarti kita sedang mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Namun harus kita sadari, saat kita memuji Dia, saat kita mengagungkan Dia dan meninggikan Tuhan, kita telah berdamai dengannya, sehingga kita memiliki sukacita besar yang keluar dari dalam hati kita karena Allah sangat mengasihi kita. Tuhan sedang datang kepada kita dan menyatakan diri sebagai orang yang lemah lembut, raja yang membawa damai sejahtera dan juga membawa keselamatan bagi kita. Hendaknya kita merespon dengan menyerahkan hidup untuk diselamatkannya, karena kita sadar bahwa kita tidak mampu melepaskan diri dari dosa yang membelenggu tanpa pertolongan dari Tuhan. Yesus adalah sosok yang sanggup untuk membebaskan dan menolong kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu selalu menghadirkan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Mari selalu menyambut kehadiran Tuhan Yesus yang senantiasa menolong dan memberkati kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita mengagungkannya dengan seruan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Biarlah seruan itu, biarlah pujian itu bukan saja seruan atau pujian yang berbentuk formal saja, namun pujian itu harus nyata dalam setiap perilaku kehidupan kita. Mulut memuji, tetapi jika tindakan melukai hati Tuhan, maka yang terjadi tidak berbeda dengan orang-orang Israel yang berseru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi mereka juga lah yang menyerukan supaya Yesus disalibkan. Berapi-api dalam memuji Tuhan, tapi mudah melupakannya. Begitu bersemangat dalam ibadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari seperti hilang pengharapan. Menyuarakan kasih dalam persekutuan, tapi mudah juga menuding kesalahan orang lain. Beberapa waktu tampak begitu saleh, tapi tidak lama kemudian berubah menjadi orang-orang yang jahat. Kita memang sering begitu rapuh, dan hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan, mari datang kepada Tuhan. Mari kita teladani sikap Yesus yang tetap tenang, namun hatinya mantap dalam menghadapi semua cobaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Kau ajarkan kami lewat firman-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat dalam kehidupan kami, yang membantu kami di dalam setiap liku-liku kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam satu hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Amin.